2026 masih worth it gak sih kalau kita beli Suzuki Grand Vitara Hybrid ini? Nah teman-teman, jadi Suzuki Grand Vitara ini memang merupakan varian minor change ya, alias ada perubahan sedikit saat GJAW beberapa bulan lalu. Jadi memang kalau di bagian eksteriornya dia ada perubahan di bagian peleknya, lalu di interiornya juga ada beberapa perubahan, terutama di bagian fitur yang kini jadi makin bertambah. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, kira-kira masih worth it gak sih tahun 2026 beli Grand Vitara Hybrid ini? Nah ini dia, kami akan jabarkan kekurangan dan tentu juga kelebihan dari mobil ini. Kekurangan pertama soal performa akselerasi. Yes, kalau Grand Vitara ini menggunakan mesin K15C ya. Mesin yang sama digunakan sama Suzuki Fronx. Kapasitas mesinnya 1500 cc dengan tenaga 102 dk ya, dan torsi 136,8 Nm. Artinya kalau dibandingkan rival sekelasnya, ini sih memang berada di bawahnya, apalagi dibandingkan sama teman-teman yang lain yang sudah pakai full hybrid. Secara torsi kan memang jauh-jauh lebih besar, apalagi kalau dibandingkan mesin-mesin yang turbo. Emang ini hybrid apa, Bang? Nah, kalau ini bukan bohongan dong. Jadi kalau Suzuki itu dia terkenal dengan SHVS ya, atau Smart Hybrid Suzuki SHVS. Smart Hybrid Vehicle by Suzuki maksudnya. Jadi dia mild hybrid, artinya dia nggak pakai motor listrik. Dia cuma ada ISG atau Integrated Starter Generator. Jadi dia ada seperti alternator yang membantu untuk di putaran bawahnya, juga untuk membantu untuk elektriknya ketika misalnya si start-stop engine-nya itu bekerja. Jadi si hybrid itu berfungsi ketika apa, Bang? Nah, jadi hybridnya itu dia berfungsi ketika misalnya di putaran rendah dia akan membantu sedikit assist ke putaran mesinnya, dan juga ketika start-stop engine-nya aktif, artinya ketika misalnya macet, mobilnya mati gitu kan, supply elektrik itu akan disupport sama baterai yang ada di bagian dalam. Gitu. Jadi kalau baterainya lebih besar mana, Bang, dibanding rivalnya? Ya tentu kalau dibandingkan sama rival-rivalnya tentu besaran rival-rivalnya ya, karena memang ini kapasitasnya cuma 10 ampere hour, jadi memang kapasitasnya kecil, nggak gede-gede banget, dia buat support ya ketika misalnya si mesinnya mati aja gitu teman-teman. Ya kok nggak bisa? Kekurangan kedua, di bagian kacanya belum ada kamera. Artinya apa? Artinya Suzuki Grand Vitara ini kalah sama Fronx ya, yang sudah punya fitur Suzuki Safety Support atau ADAS. Jadi memang secara harga dia memang di atasnya si Fronx, lebih mahal ya. Tapi memang untuk ADAS-nya dia belum tersedia. Sayang banget gak sih? Tapi dia punya es krim. Oh iya, es krim. Oh iya. Kekurangan ketiga, yes, bisa dibilang mobil ini kan memang nyaman ya, dari bantingan suspensi yang empuk, tapi konsekuensinya adalah body roll-nya yang lumayan terasa ketika kita menikung di kecepatan kencang. Jadi ya harus ini ya, harus lebih aware lagi kalau nikung, nggak usah yang kenceng-kenceng banget. Lagi kan kalau misalnya bawa keluarga, ngapain sih kenceng-kenceng? Kekurangan terakhir adalah soal kamera 360. Yes, mobil ini dilengkapi dengan kamera 360 ya, tapi bisa dilihat teman-teman, dari hasil kameranya memang kayak kurang tajam ya. Nih, misalkan kayak gini nih. Tuh, kita bisa ngeliat ke belakangnya aja, ini kelengkungannya emang oke gitu ya. Jadi secara view lebar, tapi itu tadi, balik lagi kalau kita ngeliat untuk ketajaman gambarnya, terasa masih kurang ya. Dan ya ini sih oke nih, kita bisa lihat ke sisi kiri, tapi cuma kiri aja. Kalau di beberapa mobil, ada yang memang bisa lihat kiri kanannya. Kalau ini cuma yang kiri aja. Dan ketajaman gambarnya kayak kurang jelas. Bang, nggak bisa diganti dong head unitnya. Aduh, ini susah banget ya. Karena apa? Karena memang ini semua udah terintegrasi ya. Nah, misalnya ini. Bahkan kita bisa lihat di sini. Tuh. Jadi semuanya udah terintegrasi di sini. Kita bakal sulit banget kalau misalnya harus ganti-ganti head unit. Terlepas dari kekurangannya, tentu Grand Vitara punya segudang kelebihan ya. Yes, dan kelebihan pertama adalah soal
performa efisiensi bahan bakar. Ya, kalau tadi kan kita bilang kekurangannya adalah akselerasinya yang kurang mumpuni kalau dibandingkan rival-rival sekelasnya. Tapi mesin K15C ini memang dari lahirnya udah irit banget teman-teman. Jadi dia menggunakan teknologi dual jet, ya, artinya di satu silinder dia punya 2 injektor yang menyemprotkan bahan bakar. Sehingga secara efisiensi bahan bakar dia bisa lebih baik lagi. Dan hasil tes kami di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini masih bisa mencatatkan angka 16,5 km per liter. Yes, mungkin kalau dibandingkan mobil-mobil sekelasnya yang sudah berteknologi full hybrid seperti Yaris Cross atau misalnya HR-V hybrid, mungkin ini bisa dibilang di rute dalam kotanya jauh ya. Tapi itu kan tentu ada bantuan motor listriknya ya. Tapi kalau ini kan dia mild hybrid, artinya nggak ada motor listrik yang bantu. Kalau dibandingkan dengan mobil-mobil hybrid itu tentu kalah jauh. Tapi kalau dibandingkan sama mobil-mobil sekelasnya yang pakai mesin konvensional ya, artinya belum ada teknologi full hybrid, ini sih masih bisa berjaban nih angka 16,5 km per liter di rute dalam kota. Dan efisiensi bahan bakar itu bisa tercipta kalau misalnya mobil ini memang menggunakan bahan bakar yang tepat ya. Kalau di mobil ini RON-nya kan 92, artinya kalau di Pertamina itu ada produk namanya Pertamax yang bisa bikin mobil ini jadi efisien. Kelebihan kedua adalah fitur yang kini bertambah ya. Yes, di varian minor change ini ada beberapa fitur yang memang bertambah teman-teman. Misalnya kayak ventilated seat untuk pengemudi dan penumpang depan. Artinya kita duduk sekarang bisa lebih nyaman, lebih enak. Ditambah sebelahnya ada electric parking brake. Jadi kalau mau parkir, rem parkirnya udah tinggal tarik ini aja, nggak usah pakai tarik tuas-tuas lagi. Sudah tinggal elektris lengkap dengan auto hold-nya. Jadi ketika misalnya kita lagi traffic jam atau lagi macet gitu ya, nggak usah kita ribet-ribet tarik-tarik tuas si parking brake elektriknya ini, cukup dengan memanfaatin fitur auto hold. Nah, ditambah lagi, sekarang panel instrumennya dia pakai ukuran 7 inci dan gede banget. Asli. Ini semua informasi bisa dilihat di sini, informasi lengkap banget. Dan kalau kita lihat di atasnya ini ada head-up display ya. Dan kalau kita pakai misalnya, ada di sini kan ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Jadi koneksinya bisa wireless, bisa pakai kabel, jadi gampang banget. Dan ketika kita aktifin misalnya maps-nya ya, ketika direction-nya itu kita bisa lihat di panel instrumen dan juga bisa lihat di head-up display. Jadi itu praktis banget dan gampang banget. Ditambah lagi, nah ini memang udah lama ya. Jadi si Grand Vitara ini dia punya panoramic sunroof ya. Asik kan? Dan yang penting adalah dibukanya secara elektris. Tidak kayak HR-V yang harus dibuka-buka satu-satu dulu, terutama untuk bagian belakangnya. Kelebihan ketiga, soal suspensi teman-teman. Tadi saya udah bilang kalau mobil ini emang body roll-nya lumayan terasa, tapi konsekuensi dari itu, kita akan mendapat kenyamanan ekstra di dalam kabin. Tentu untuk bantingan suspensinya dia lembut banget ya. Kebayang kalau teman-teman lagi jalan di jalan yang nggak rata, yang bergelombang gitu, bantingan suspensi ini bisa membawa kita pada kenyamanan. Ditambah lagi dengan kabin yang senyap, itu bikin kita jadi nggak cepet pusing ya dengar suara-suara yang ada di luaran sana. Kelebihan keempat adalah soal transmisi gearbox otomatis konvensional. Yes, di kelas ini memang banyak banget SUV-SUV yang sudah menggunakan transmisi jenis CVT ya. Memang betul dia adalah transmisi yang nyaman tanpa perpindahan gigi, tapi konsekuensinya adalah gejala belt CVT yang bisa aja putus kalau misalnya soal perawatannya kita nggak oke gitu ya. Tapi kalau di gearbox konvensional kayak gini, yang masih pakai gear itu secara durabilitas memang jauh lebih baik ya. Asalkan tetap penggantian oli harus rutin sesuai buku manual. Oli transmisi kan bang? Oli transmisi dong, masa oli mesin? Oli mesin juga jangan lupa, tetap ya, harus sesuai dengan buku manual. Nah teman-teman, jadi memang untuk menjawab pertanyaan tadi, masih worth it gak sih 2026 beli Suzuki Grand Vitara GX ini? Oke, sekarang kita ngomongin harganya dulu ya. Harga mobil ini itu 416 juta. Kalau yang two-tone 419 juta. Mungkin kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya gitu ya, mobil ini ya kita bisa dibilang
agak murah. Tapi kalau dibandingkan dengan mobil-mobil lain yang mungkin dengan nambah sedikit, banyak mobil-mobil yang sudah dapat SUV 3 baris dengan fitur yang jauh lebih banyak, fitur yang jauh lebih canggih gitu ya. Dan memang mobil ini lebih cocok untuk orang-orang yang sudah lebih mature, loyalis Suzuki, yang mungkin nggak terlalu suka dengan teknologi yang heavy gitu ya. Artinya mungkin ketika misalnya mobilnya ada ADAS-nya, dia malah dimatiin tuh. Kan jadi percuma kan beli mobil yang ada ADAS-nya. Udah gitu buat orang-orang yang mungkin nggak terlalu suka yang gerasa-gerusu, nggak terlalu suka yang akselerasi penuh. Jadi memang mobil ini buat orang-orang yang suka dengan kedamaian, suka yang santai, nggak suka kebut-kebutan gitu ya. Jadi mobilnya emang cocok banget. Dan terlebih mungkin kalau soal harga ya, nah ini nih menarik nih. Suzuki biasanya itu diskonnya lumayan nih. Kalau yang di sebelum minor change ini bahkan bisa lebih dari 50 juta. Tapi ini nggak tahu nih. Kalau yang baru ini kira-kira diskonnya berapa? Nah, langsung aja hubungin ke dealer. Mungkin kalau di atas 10 juta sih ya pasti ada lah ya. Tapi mungkin nanti dari sales tertentu itu bisa ngasih promo terbaik dengan harga yang terbaik. Jadi ya kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, bisa jadi Suzuki Grand Vitara ini jadi mobil yang worth to buy. Ya, tinggal balik lagi ke teman-teman nih. Cocok gak sama profil dari si mobil ini? Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.